Upaya-upaya yang sudah kami lakukan khususnya di Dinas Tata Air, yang paling pertama adalah menormalisasi, mengembalikan fungsi-fungsi drainase yang ada, baik itu skala mikro, skala menengah maupun skala makro. 2.000 lebih petugas Satgas Pasukan Biru kita sebar semuanya di titik-titik lokasi rawan banjir maupun genangan. Apa? Kembalikan fungsi saluran tadi, kembalikan fungsi-fungsi drainase tadi, karena itu yang menyebabkan jalan air terhambat, itu yang menyebabkan terjadinya banjir maupun genangan. Jumlah genangan yang ada di DKI Jakarta kita mapping dari akhir Desember tahun 2015. Itu tercatat ada 486 titik lokasi genangan yang tersebar di 42 kecamatan di DKI Jakarta. Dari bulan Januari sampai dengan Juni 2016, ini berdasarkan hasil mapping yang kita lakukan, termasuk program-program normalisasi maupun refungsi yang kita lakukan, alhamdulillah sudah tercatat ada penurunan, akhirnya tercatat sebanyak 185 lokasi. Nah, dari Juni 2016 sampai akhir November awal Desember 2016 ini sudah mengerucut lagi menjadi 80 titik lokasi genangan. Penyebab genangan yang terjadi di DKI Jakarta ada 3 faktor. Yang pertama, ada meluapnya sungai-sungai yang ada di DKI Jakarta karena intensitas curah hujan lokal yang tinggi, termasuk kondisi air laut yang pasang. Nah, ini menyikapinya semuanya, kita ini bahasa sederhananya dari sisi wilayah selatan mengantarkan air ke sisi wilayah utara. Nah, bagaimana program pengatasan genangan ini? Nah, paling tidak alur jalan air yang ada melintas di DKI Jakarta semuanya itu harus dalam kondisi yang baik. Makanya diaktifkanlah pompa-pompa kita itu sebagai sarana vital di dalam rangka mengatasi banjir maupun genangan. Potensi yang dimiliki oleh Dinas Tata Air sampai dengan akhir Desember 2016 ini luar biasa potensinya. Pertama, kita ada 138 rumah pompa yang tersebar di 5 wilayah kota termasuk di Kabupaten Kepulauan Seribu. Ada 404 pompa, baik itu skala kecil, sedang maupun besar yang ada di dalam rumah-rumah pompa kita. Belum lagi kita ditambah ada 104 pompa mobile yang standby kalau memang terjadi genangan dalam rangka antisipasi masuk ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh rumah pompa itu tadi. Belum lagi kita mempunyai suatu potensi jumlah alat berat kita yang setiap tahunnya bertambah. Tercatat sampai dengan akhir Desember 2016 ini ada 200 lebih alat berat yang baik itu besar, sedang maupun kecil. Yang ini fungsinya semua bahkan tidak hanya kali, sungai, waduk, situ embung, bahkan ke pemukiman perkampungan pun alat-alat kita masuk untuk membersihkan
lumpur, sedimen, sampah maupun lain-lainnya. Belum lagi kita memiliki satu sumber daya potensi yang kita sebut dengan pasukan biru, itu ada 2.100 orang tadi. Nah, mereka tugasnya apa? Selain mereka menjaga rumah pompa, mereka juga adalah satgas yang setiap harinya membersihkan got-got, saluran-saluran, maupun mereka melakukan program pembersihan di areal-areal yang rawan banjir maupun genangan. Terkait dengan masalah kendala yang terjadi di lapangan, sampai dengan awal Desember ada 80 titik lokasi genangan. Memang lokasi prioritas ini ada di wilayah selatan, timur, maupun di utara. 80 titik lokasi ini kita tidak bisa memaksimalkan program pengentasan untuk normalisasi dikarenakan banyaknya berdiri bangunan-bangunan liar yang ada. Nah, ini perlu suatu proses yang saya rasa cukup panjang, baik itu melalui inventarisasi, sosialisasi, termasuk relokasi maupun penertiban terhadap bidang bangunan ini.